Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya karena rahmat dan ridhonya lah kita masih hidup dan sehat walafiat sampai dengan sekarang ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, yaitu zaman yang penuh dengan kegelapan, ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Akhyar bin Imron selaku guru pembimbing. Saya Cynthia Cindy Nasution ingin menyampaikan sepatah dua patah dalam ceramah saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan saya sendiri, serta dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman sekalian, adapun yang ingin saya sampaikan tentang ceramah saya kali ini adalah sholat tempat istirahat orang-orang beriman. Setelah kita mengetahui keutamaan sholat, kemudian kita tahu bahwa seharusnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana ya caranya agar sholat kita menjadi sholat yang baik atau sholat yang khusyuk? Sholat khusyuk itu banyak teman-teman sekalian, seperti kita memahami bacaan sholat, kita tenang dalam gerakan-gerakan sholat, kita menyelesaikan urusan-urusan sebelum kita melaksanakan sholat, atau kita menunaikan hajat-hajat penting sebelum kita melaksanakan sholat, sehingga kita bisa fokus dalam sholat, atau kita merasa bahwa sholat itu adalah sholat terakhir bagi kita, maka kita akan khusyuk dalam sholat. Maka satu poin yang ingin saya bahas dalam hari ini adalah tentang cara sholat yang baik adalah tumaknina, yaitu tenang dalam melaksanakan sholat. Ada orang yang sholatnya bacaannya buru-buru atau gerakan yang sangat cepat, padahal yang diinginkan bahwa ia menyempurnakan ruku dan sujudnya, artinya harus ada ketenangan dalam sholatnya. Kalau kita lihat nih teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, pencuri terjelek adalah orang yang mencuri sesuatu dalam sholatnya. Pencuri terjelek adalah orang yang mencuri sesuatu dalam sholatnya. Kemudian para sahabat bertanya, apa maksudnya mencuri dalam sholat? Bagaimana mencuri dalam sholat? Seperti apa ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Orang yang mencuri dalam sholat adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ya, jadi tenang adalah salah satu dari rukun sholat. Jadi teman-teman, dari itu mari kita sholat dengan tenang. Atau dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga mengingatkan. Apa kata Rasul kepada sahabatnya? Juga mengingatkan untuk kita semua. Jika engkau berdiri tegak hendak melakukan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat suci Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian ruku sampai kau betul-betul ruku dengan tumaknina, dengan tenang, dengan sempurna ruku tersebut. Kemudian berdiri tegaklah sampai betul-betul tegak. Lalu kemudian sujudlah sampai kau sujud dengan tenang, dengan tumaknina, dengan sempurna. Lalu kemudian bangkitlah duduk dengan tenang, juga dengan tumaknina. Maka gitu seluruhnya. Begitu kata Rasulullah SAW. Kalau kita lihat juga dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW berkata, sempurnakanlah ruku dan sujudmu. Dan ternyata pernah ada di zamannya Rasulullah SAW orang yang sholat di hadapan Rasul. Kemudian apa kata Rasul? Kembalilah dan sholatlah lagi engkau, sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Kenapa? Karena tidak sempurna ruku dan sujudnya, tidak tenang dalam gerakan sholatnya. Makanya kata Rasul, ulangi lagi sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Jadi agar sholat bisa berefek dalam kehidupan kita, mencegah perbuatan keji dan mungkar, mendapatkan keutamaan sholat yang saya bilang di awal tadi, dalam sholat itu harus ada ketenangan, gerakan yang sempurna dalam sholat, ataupun harus ada tumaknina dalam sholat. Atau kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari,
Solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihatku salat. Makanya teman-teman, kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi dalam surah Al-Mu'min ayat 1 dan 2, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang tenang dalam sholatnya, yang sempurna dalam bacaan sholatnya, yang betul dalam gerakannya, yang orang yang mengerjakan hal tersebut beruntunglah ia, karena ia tidak disebut pencuri dalam sholatnya dan dia mendapatkan keutamaan dalam sholatnya. Sebaliknya, dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Jadi dia salat namun justru salatnya itu mendatangkan kecelakaan baginya. Maka teman-teman sekalian, kita tahu bahwa sholat itu penyejuk hati bagi kita. Sholat itu tempat istirahat bagi kita. Dalam Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa sholat. Ketika Rasul kehilangan istrinya, wafatnya pamannya, ketika Rasul dakwanya ditolak, ketika Rasul diusir dari kampung halamannya, sholat menjadi tempat istirahat. Sholat menjadi penyejuk hati. Begitu pula untuk kita teman-teman sekalian. Dalam episode kehidupan kita merasa pusing, kita merasa sedih, kita merasa hiruk-pikuk dunia ini, kita butuh ketenangan. Ternyata penyejuk hati dan ketenangan adalah sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, dan dijadikan penyejuk mata dalam sholat. Jadi sholat itu penyejuk hati, penyejuk mata. Sholat itu istirahat bagi orang-orang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun kekurangan semata-mata datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wal aqwa minkum wallahu wafiq ila aqwa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.